Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Widatno Kurniadi di Trigonometri kelas 10 bagian ke-14. Sini kita akan membahas tentang rumus perbandingan trigonometri untuk relasi sudut alfa dengan sudut n kali 360 derajat min alfa dengan n-nya ini merupakan bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Perhatikan gambar sistem koordinat kartesius di samping. Nah, di sini saya punya titik P, yaitu X, Y. Kalau titik P dicerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi P aksen yang berkoordinat di X, min Y. Nah, kemudian perhatikan bahwa besar sudut POX adalah alfa. Karena titik P dicerminkan terhadap sumbu X, maka besar sudut P aksen OX juga alfa. Nah, kemudian di sini saya punya poin titik K yang berkoordinat di 1,0. Nah, kemudian saya tarik garis dari titik O ke titik K. Oke, seperti ini. Iya. Nah, sekarang kalau ruas garis OK saya putar berlawanan arah jarum jam. Oke, dan kembali pada sumbu X lagi, maka sudut perputarannya besarnya adalah 360 derajat. Nah, kalau langkah tersebut dilakukan sebanyak N-1 kali, maka besar sudutnya adalah N-1 kali 360 derajat. Kemudian, kalau ruas garis OK, saya putar lagi dan saya hentikan di pada titik P aksen, oke, maka besar sudutnya adalah segini. Ini adalah 360 derajat min alfa. Nah, sekarang karena ruas garis OK telah menempuh N-1 kali 360 derajat, maka kalau kita jumlahkan ini menjadi ini akan sama dengan 360 derajat min alfa ditambah N kali 360 derajat min 360 derajat. Sehingga sama dengan N kali 360 derajat min alfa. Ini kita coret. Sekarang kita bersiap menentukan relasi sudut alfa dengan sudut N 360 derajat min alfa. Oke, perhatikan. Nah, sekarang sin N kali 360 derajat min alfa ini menjadi ordinat jari-jari. Oke, maka menjadi inilah absisnya yaitu si X, ini si absis. Nah, inilah ordinat yang kita maksud. Inilah ordinat yang kita maksud. Jadi di sini fokus kita adalah pada titik P aksen. Ordinat per jari-jari maka menjadi min sin alfa. Nah, kenapa bisa begitu? Perhatikan. Karena pada sudut alfa ordinat per jari-jari adalah sin alfa. Karena ada minusnya maka menjadi min sin alfa. Oke. Nah, kemudian cos n kali 360 derajat min alfa ini menjadi absis per jari-jari. Absis per jari-jari pada sudut alfa ini adalah cos alfa. Jadi cos n kali 360 derajat min alfa adalah cos alfa. Tidak ada perubahan tanda pada perbandingan trigonometri cos. Nah, kemudian tangen n kali 360 derajat min alfa adalah ordinat per absis. Maka menjadi min Y per X. Y per X pada sudut alfa adalah tangen alfa. Ada minusnya, maka menjadi minus tangen alfa. Nah, kemudian kosekan N kali 360 derajat min alfa adalah 1 per min Y atau jari-jari per ordinat. Maka menjadi min kosekan alfa. Oke, kemudian sekan N kali 360 derajat min alfa adalah jari-jari per absis. Atau di sini adalah 1 per X. 1 per X pada sudut alfa adalah sekan alfa.
Maka sekan N kali 360 derajat min alfa tetap yaitu sekan alfa. Tidak ada perubahan tanda. Kemudian kotangen N kali 360 derajat min alfa adalah absis per ordinat. Maka menjadi X per min Y. X per Y pada sudut alfa adalah kotangen alfa. Maka menjadi min kotangen alfa. Nah, perhatikan di sini. Jadi yang tidak mengalami perubahan tanda pada sudut N kali 360 derajat min alfa adalah perbandingan trigonometri cos dan sekan. Dan nilai dari cos N kali 360 derajat min alfa akan sama dengan cos alfa dan sekan kali N 360 derajat min alfa adalah sekan alfa. Nah, inilah relasi antara sudut alfa dengan sudut N kali 360 derajat min alfa. Nah, untuk memahaminya, mari kita masuk ke dalam contoh soal. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Yang pertama, sin 1000 derajat ini sama dengan sin. Nah, sekarang kita lihat kelipatan dari 360 derajat yang dekat dengan 1000 derajat adalah 1080 derajat. Nah, kita kurangi dengan sudut tertentu supaya hasilnya menjadi 1000 derajat. Rupanya kita kurangi dengan 80 derajat. Oke. Sekarang perhatikan. 1080 derajat ini kan sama dengan 3 kali 360 derajat. Maka menjadi sin 3 kali 360 derajat dikurangi dengan 80 derajat. Yang sama dengan min sin 80 derajat. Kemudian cos dari 1420 derajat. 1420 derajat kan dekat dengan 1440 derajat. Maka menjadi cos dari 1440 derajat. Lalu kita kurangi dengan sudut tertentu supaya hasilnya menjadi 1420 derajat. Kita kurangi dengan 20 derajat. Nah, ini menjadi cos dari 4 kali 360 derajat dikurang dengan 20 derajat. Maka sama dengan cos dari 20 derajat. Kemudian tangen 1529 derajat. Ini sama dengan sudut 1529 derajat kan dekat dengan sudut 1800 derajat. Oke. Nah, maka menjadi tangen 1800 derajat dikurangi dengan apa itu 1800 1529 kita kurang 72 ya. 171 derajat. Maka sama dengan min tangen 271 derajat. Nah, karena perintahnya adalah mengubah perbandingan trigonometri berikut menjadi sudut lancip, maka ini kan belum sudut lancip, sehingga menjadi min tangen dari 270 derajat tambah 1 derajat. Sudut 271 derajat kan sudut pada kuadran 4, maka menjadi min dari minus kotangen 1 derajat. Yang sama dengan kotangen dari 1 derajat. Oke, berikut. Kosekan dari 669 derajat. Maka menjadi kosekan sudut 669 derajat kan dekat dengan sudut 270 derajat. Maka menjadi 720 derajat dikurangi dengan 51 derajat. Yang sama dengan min kosekan dari 51 derajat. Nah, kemudian sekan 718 derajat sama dengan sekan dari 720 derajat dikurangi dengan 2 derajat. Yang sama dengan sekan dari 2 derajat.
Berikutnya, terakhir, kotangen dari 983 derajat, ini sama dengan kotangen 1080 derajat dikurangi dengan 97 derajat, yang sama dengan min kotangen dari 97 derajat. Nah, inilah keseluruhan jawaban untuk masalah nomor 1. Pada nomor 1 ini, prinsipnya adalah kita menentukan sudut yang dekat pada argumen sudut pada perbandingan trigonometrinya, lalu kita kurangi dengan sudut tertentu. Nah, sudut tertentu tersebut itulah yang menjadi alfanya. Seperti contoh nomor 1, bagian 1, alfanya adalah 80 derajat, inilah si alfanya. Pada contoh nomor 2, alfanya adalah 20 derajat, inilah si alfanya. Pada contoh yang ketiga, alfanya adalah 271 derajat. Oke. Nah, karena ini belum sudut yang lancip, kita ubah ke sudut yang lancip lagi. Sehingga ketemu alfa yang baru adalah 1 derajat. Ini alfa baru. Kemudian, pada kosekan 669 derajat, yang menjadi alfa adalah 51 derajat. Inilah alfanya. Pada 318 derajat, alfanya adalah 2 derajat. Nah, pada contoh yang terakhir, di sini kita melihat bahwa sudut alfanya adalah masih belum sudut lancip. Kita ubah lagi dalam sudut lancip sehingga menjadi minus kotangen dari 90 derajat tambah 7 derajat. Sudut pada kuadran 2 maka sama dengan minus dari minus tangen 7 derajat. Yang sama dengan tangen dari 7 derajat. Inilah alfa yang baru. Nah, pada prinsipnya adalah kita perhatikan argumen sudutnya ini dekat ke kelipatan dari 360 derajat, lalu kita kurangkan dengan sudut tertentu. Sudut tertentu itulah yang menjadi alfanya. Oke. Kita masuk dalam nomor 2. Nah, sekarang bagaimana jika sudutnya ini negatif? Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang relasi sudut alfa dengan sudut negatifnya. Nanti untuk linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Oke, sekarang perhatikan. Ingat bahwa sin dari minus 643 derajat, ini sama dengan min sin dari 643 derajat. Ingat bahwa sin minus alfa ini sama dengan min sin alfa. Oke, dan cos dari minus alfa ini sama dengan cos alfa. Lalu kemudian tangen dari minus alfa ini sama dengan min tangen alfa. Dan seterusnya. Nah, berikutnya. Nah, sekarang perhatikan. Sudut yang di sini kan lebih dari 360 derajat. Maka ini menjadi min sin. Sudut yang dekat dengan 643 derajat adalah 720 derajat. Kita kurangi dengan sudut tertentu. Maka menjadi 720 derajat. Kita kurangi dengan 720. Ya, kita kurangi dengan 77 derajat. Inilah alfanya. Maka sama dengan min dari min sin 77 derajat. Yang sama dengan sin dari 77 derajat. Oke, berikutnya adalah cos dari minus 992 derajat. Yang sama dengan cos dari 992 derajat. Nah, ini sama dengan cos dari 1080 derajat dikurangi dengan 88 derajat. Oke, yang sama dengan cos dari 3 kali 360 derajat dikurang 88 derajat. Yang sama dengan cos dari 88 derajat. Oke, nah berikutnya adalah tangen dari min 1360 derajat.
yang sama dengan min tangen 1360 derajat. Nah, sudut 1360 derajat kan dekat dengan 1440 derajat. Maka sama dengan min tangen 1440 derajat dikurang dengan sudut tertentu, yaitu 80 derajat. Sama dengan minus dari minus tangan 80 derajat. Maka menjadi tangan 80 derajat. Berikutnya adalah kosekan dari minus 620 derajat. Yang sama dengan min kosekan dari 620 derajat. Sama dengan min kosekan dari 720 derajat dikurang dengan 100 derajat. Nah, ini sama dengan minus dari minus kosekan 100 derajat. Yang sama dengan kosekan dari 100 derajat. Di sini kita melihat bahwa sudut 100 derajat kan belum lancip. Kita perlu menggunakan perbandingan relasi sudut pada kuadran 2. Maka menjadi kosekan katakanlah 180 derajat dikurangi 80 derajat. Kalau ada yang mau menggunakan yang kosekan 90 derajat tambah 10 derajat pun juga akan sama hasilnya. Maka sama dengan kosekan dari 80 derajat. Berikutnya adalah sekan dari minus 655 derajat. Ini sama dengan minus sekan 655 derajat. Sorry, tidak ada minus. Ya. Oke, maka sama dengan sekan dari 720 derajat dikurangi dengan 65 derajat. Yang sama dengan sekan dari 65 derajat. Berikutnya, kotangen dari minus 672 derajat. Ini sama dengan minus kotangen dari 672 derajat. Yang sama dengan minus kotangen 720 derajat dikurangi dengan 48 derajat. Yang sama dengan minus dari minus kotangen 48 derajat. Sama dengan kotangen 48 derajat. Nah, jadi kalau relasi sudut, kalau sudutnya ini minus, ingat bahwa sin min alfa ini sama dengan min sin alfa, cos minus alfa sama dengan cos alfa, dan tangan minus alfa sama dengan minus tangan alfa. Kemudian kita lihat lagi sudutnya. Kalau sudutnya lebih dari 360 derajat, kalian bisa menggunakan relasi sudut 360 derajat kali n minus alfa dengan alfa. Oke. Kemudian gunakan perbandingan yang sesuai, maka ketemulah hasilnya dalam sudut lancip. Oke, kemudian saya akan teruskan ke nomor yang ketiga. Nah, sekarang kalau cos 25 derajat sama dengan M, maka tentukan nilai dari sin 695 derajat dikurang kotangen 1050, kotangen minus 1055 derajat. Maka menjadi, kita jawab. Nah, langkah pertama kita rubah dulu sudutnya menjadi sudut lancip. Maka sebagai berikut, sin dari 695 derajat, ini sama dengan sin dari 720 derajat dikurangi dengan 25 derajat. Yang sama dengan min sin 25 derajat. Berikutnya adalah kotangen dari minus 1055 derajat. Ini sama dengan minus kotangen dari 1055 derajat.
yang sama dengan minus kotangen dari 1080 derajat dikurangi dengan 25 derajat, yang sama dengan minus dari minus kotangen 25 derajat, yang sama dengan kotangen 25 derajat. Nah, sekarang kita telah mengubah sudutnya menjadi sudut lancip, maka langkah kedua adalah kita akan mensketsa segitiga siku-siku sebagai berikut. Seperti ini. Saya beri nama segitiganya misalnya adalah segitiga PQR. Oke. Nah, kemudian saya tempatkan sudut 25 derajat pada titik sudut P seperti ini. Ingat bahwa cos 25 derajat sama dengan M, maka artinya adalah panjangnya PQ bukanlah M dan panjangnya PR bukanlah 1. Kita misalkan PQ panjangnya adalah M kali T dan PR adalah T dengan T lebih dari 0. Oke. Nah, maka kita bisa menentukan panjangnya QR sebagai berikut. Dengan Pitagoras, QR ini sama dengan akar dari T kuadrat dikurangi dengan M kuadrat kali T kuadrat. Kita keluarkan T kuadrat ke dalam akar, maka menjadi T akar dari 1 min M kuadrat. Nah, sehingga nilai dari yang ditanyakan pada soal adalah min sin 25 derajat dikurangi dengan kotangen dari 25 derajat, ini sama dengan min sin 25 derajat, ini menjadi perbandingan antara sisi depan sudut 25 derajat dengan sisi miringnya. Maka menjadi min T akar dari 1 min M kuadrat dibandingkan dengan T, kita coret T-nya, dikurangi dengan kotangan 25 derajat, perbandingan antara sisi samping dengan depan sudut 25 derajat. Maka menjadi M kali T dibagi dengan T akar dari 1 min M kuadrat. Kita coret T-nya. Maka hasilnya sama dengan min akar dari 1 minus M kuadrat dikurangi dengan 1 per akar dari 1 min M kuadrat. Nah, sebetulnya sampai sini saja sudah cukup. Namun kalau kita mau merapikan bentuknya, maka menjadi minus dari 1 min M kuadrat dikurangi dengan, ini M dibagi dengan akar dari 1 min M kuadrat. Sama dengan, kita masukkan minusnya ke dalam kurung, maka menjadi M kuadrat kita rapikan, dikurangi dengan M, dikurangi dengan 1, dibagi dengan akar dari 1 min M kuadrat. Nah, inilah hasil pada nomor 3. Oke, nilai ini sama dengan nilai dari sin 695 derajat dikurangi dengan kotangan sudut dari minus 1055 derajat. Nah, berikutnya saya teruskan ke soal nomor 4. Nah, sebelum saya meneruskan, ingat bahwa langkah pertamanya adalah kita rubah dulu sudutnya menjadi sudut lancip. Kalau bukan lancip sudutnya. Lalu kita gambar segitiga siku-siku yang bersesuaian dengan perbandingan trigonometri pada soal serta nilainya. Kemudian kita cari sisi yang tidak diketahui panjangnya. Lalu kita gunakan perbandingan trigonometri dasar untuk menentukan nilainya dengan variabel pada soal, dalam hal ini adalah variabel M. Oke. Saya teruskan ke nomor 4. Nah, saya akan tutup video ini dengan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut yang kita kenal nampaknya. Oke, sebagai berikut. Yang pertama, kosekan dari 315 derajat. Ini sama dengan kosekan dari 360 derajat dikurangi dengan alfa tertentu, yaitu 45 derajat.
ini sama dengan min kosekan dari 45 derajat, yang sama dengan min akar 2. Lalu sekan dari 315 derajat, ini sama dengan sekan dari 360 derajat dikurangi dengan 45 derajat, yang sama dengan sekan dari 45 derajat, yang sama dengan akar 2. Nah, berikutnya adalah kotangen dari 315 derajat, yang sama dengan kotangen dari 360 derajat kita kurangkan dengan alfa tertentu. Alfanya adalah 45 derajat. Maka sama dengan min kotangen dari 45 derajat yang sama dengan min 1. Berikutnya adalah sin 330 derajat. Ini menjadi sin dari 360 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Maka sama dengan min sin dari 30 derajat, yang sama dengan min setengah. Berikutnya adalah untuk cos 330 derajat, ini sama dengan cos dari 360 derajat, kita kurangi dengan 30 derajat, yang sama dengan cos dari 30 derajat, sama dengan akar 3/2. Lalu tangen 330 derajat, ini sama dengan tangen dari 360 derajat dikurang 30 derajat, sama dengan min tangen 30 derajat, sama dengan min akar 3/3. Berikutnya adalah kosekan dari 330 derajat, sama dengan kosekan dari 360 derajat dikurang dengan 30 derajat, sama dengan min kosekan dari 30 derajat, sama dengan min 2. Berikutnya adalah sekan dari 330 derajat, sama dengan sekan dari 360 derajat dikurang dengan 30 derajat. Sama dengan sekan masih sama, yaitu sekan 30 derajat, sama tandanya, maka sama dengan 2 akar 3/3. Berikutnya adalah kotangen dari 330 derajat. Ini sama dengan kotangen dari 360 derajat dikurang dengan 30 derajat. Maka menjadi min kotangen dari 30 derajat yang sama dengan min akar 3. Nah, di sini kita melihat bahwa nilai dari perbandingan trigonometri kosekan 315 derajat sampai dengan kotangan 330 derajat kita bisa menentukan nilainya. Oke, seperti minus akar 2, akar 2, kemudian min 1, kemudian min setengah, akar 3/2, akar 3/3, ada minusnya, ini nggak ada minusnya, kemudian minus 2, 2 akar 3/3, dan minus akar 3. Nah, nilai-nilai ini didapatkan dari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nanti linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Oke, sekian pembahasan dari saya, Widiatmo Kurniadi. Terima kasih, dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta sebar ke teman-temanmu yang lain. Salam semua, tetap sehat selalu, Tuhan serta kita.